Minasan Otsukrasama desu. Selamat datang di LPK dan SO Dota Money di Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama belajar mengenai bahasa Jepang level dasar part 8. Pada video kali ini, kita akan membahas materi berikut. Pertama, macam-macam kata sifat dalam bahasa Jepang, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Nomor 2, kita akan belajar tentang pola kata sifat. Ketiga, kita akan belajar kata sifat yang diikuti kata benda. Keempat, perbedaan kata tanya do dan dona. Kelima, penggunaan partikel ga dan konjugasi soste. Dan terakhir adalah bentuk negatif dari kata sifat i dan kata sifat na. Pertama-tama, mari kita mengenal kata sifat dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, kata sifat dibagi menjadi dua macam, yaitu kata sifat i atau ikeyoshi dan kata sifat na atau nareyoshi. Kata sifat i memiliki ciri-ciri yaitu selalu diakhiri dengan huruf i jika ditulis menggunakan huruf kanji. Contohnya, takai artinya tinggi, yasui artinya murah, atsui artinya panas, sumetai artinya dingin, oki artinya besar, jisai artinya kecil, atarashi artinya baru, dan furui artinya lama. Sedangkan kata sifat na memiliki ciri-ciri sebaliknya, yaitu tidak diakhiri dengan huruf i jika ditulis memakai huruf kanji. Contohnya, yumei artinya terkenal, shizuka artinya sepi, nikiyaka artinya ramai, kirei artinya indah, shinsatsu artinya baik hati, hima artinya senggang, benri artinya praktis, dan genki artinya sehat. Materi berikutnya adalah merangkai kata sifat menjadi kalimat. Untuk tata bahasanya, kata benda atau subjek diikuti partikel wa, di mana subjek berupa kata benda seperti orang, benda, tempat, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian diikuti kata sifat sebagai predikat, baik kata sifat i maupun kata sifat na, dan diakhiri dengan des. Des berfungsi untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan positif. Seperti yang minasan pelajari di video sebelumnya, yaitu Bahasa Jepang level dasar part 1. Kata sifat berfungsi menunjukkan kondisi dari subjek. Ada beberapa yang harus minasan perhatikan. Jika kata sifat na menyambung dengan kata des, maka huruf na-nya tidak keluar. Sedangkan kata sifat i tidak mengalami perubahan. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Rina sensei wa shinsetsu desu. Guru Rina baik hati. Miura-san wa handsome desu. Saudara Miura tampan. Fuji-san wa takai desu. Gunung Fuji tinggi. Pada bagian ini, sensei berikan contoh percakapan antara Ari-san dan Vita-san. Kita baca bersama contoh percakapan yang menggunakan kata sifat berikut. Ari, Osaka wa nikiyaka desu ka? Apakah Osaka ramai? Vita, hai, nikiyaka desu. Ya, ramai. Kita coba berlatih bersama. Sensei menjadi Ari dan minasan menjadi Vita. Osaka wa nikiyaka desu ka? Minasan bisa berlatih menggunakan contoh percakapan ini bersama teman, atau bisa diganti menggunakan kosakata yang lain. Berikutnya, kita coba latihan soal. Sensei akan tampilkan soalnya dan kalian bisa pause videonya jika terlalu cepat. Cara mengerjakannya sama seperti contoh. Saya bacakan contohnya. Karina-san dan sifatnya adalah baik hati menjadi Karina-san wa shinsetsu desu, yang artinya Karina-san baik hati. Setelah mengerjakan soal, kita cocokkan dengan jawaban berikut. Suzuki-san wa genki desu. Suzuki itu ceria. Machi wa nikiyaka desu. Kotanya ramai. Kyo wa atsui desu. Hari ini panas. Nihongo wa muzukashi desu. Bahasa Jepang itu sulit. Pola kalimat berikutnya yaitu penggabungan antara kata sifat dan kata benda. Kata sifat diletakkan di depan kata benda, sehingga harus diartikan dari belakang. Kata sifat na
Apabila diikuti kata benda, maka setelah kata sifat harus disertai na, kemudian ditambahkan kata benda. Sedangkan kata sifat i, apabila diikuti kata benda, karena kata sifat i sudah memiliki hiragana i sebagai cirinya, sehingga tidak perlu ada perubahan. Contoh penggabungan kata sifat i dan kata benda adalah muzu kasih hong, yang artinya buku yang susah. Ki kabang, artinya tas yang besar. Atsui tenki, artinya cuaca yang panas. Contoh penggabungan kata sifat na dan kata benda adalah genkina hito, artinya orang yang ceria. Nikiakana machi, artinya kota yang ramai. Kireina hito, artinya orang yang cantik. Contoh lain apabila dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut. Rina sensei wa shinsetsuna sensei desu. Guru Rina adalah guru yang baik hati. Miura san wa hansamuna hito desu. Saudara Miura adalah orang yang ganteng. Fuji san wa takai yama desu. Gunung Fuji adalah gunung yang tinggi. Contoh lain apabila dalam kalimat percakapan. Berikut adalah contoh percakapan antara Yukio-san dan Kawamura-san. Mari kita baca dan artikan bersama, kemudian kita berlatih. Yukio, Kawamura-san wa jousuna hito desu ne. Saudara Kawamura, orang yang mahir ya. Yukio-san mo jousu desu yo. Saudara Yukio juga mahir loh. Iye, madama desu. Tidak, masih belum memuaskan. Sekarang, mari kita coba berlatih bersama. Sensei menjadi Yukio dan minasan menjadi Kawamura-san. Kawamura-san wa jousuna hito desu ne. Iye, madama desu. Agar lebih paham, mari kita praktekkan bersama. Sensei akan berikan contoh soal 1 berupa kata sifat na dengan topik Osaka dan kata sifat Niigata diikuti kata benda machi menjadi Osaka wa Niigata na machi desu, yang artinya Osaka adalah kota yang ramai. Dan contoh soal kedua berupa kata sifat i dengan topik yaitu Tokyo eki diikuti kata sifat oki dan kata benda eki menjadi Tokyo eki wa oki eki desu. Artinya, stasiun Tokyo adalah stasiun yang besar. Selanjutnya, silakan dikerjakan nomor 1-4 ya. Apabila video terlalu cepat, bisa di-pause terlebih dahulu. Selamat mengerjakan. Setelah mengerjakan soal sebelumnya, mari kita cocokkan dengan jawaban berikut. Pertama, IMC wa Atarashi Kaisha desu. IMC atau AMC adalah perusahaan yang baru. Kobe Byoin wa Yumeina Byoin desu. Rumah sakit Kobe adalah rumah sakit yang terkenal. Watto wa Ii sensei desu. Tuan Wat adalah guru yang baik. Fuji-san wa Kireina yama desu. Gunung Fuji adalah gunung yang cantik. Pola kalimat berikutnya yaitu kata tanya do desu ka yang bisa diartikan bagaimana. Kata tanya tersebut dapat digunakan untuk menanyakan keadaan atau sifat dari sesuatu. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Nihon no seikatsu wa do desu ka? Bagaimana kehidupan di Jepang? Tanoshii desu. Kalimat tersebut dapat dimaksud bahwa keadaan kehidupan di Jepang itu menyenangkan. Kata tanya lain untuk menanyakan keadaan adalah donna dan memiliki arti yang sama yaitu bagaimana. Perbedaan dengan do hanya terletak pada kata benda yang harus diselipkan setelah kata tanya donna. Contohnya adalah donna hito desu ka, artinya orang yang bagaimana.
Donna kabang desu ka artinya tas yang bagaimana. Donna machi desu ka artinya kota yang bagaimana. Contoh lain dari kalimat ini adalah Indonesia wa donna kuni desu ka? Indonesia negara yang bagaimana? Atsui kuni desu, negara yang panas. Berikut adalah contoh percakapan antara Rinsan dan Kimsan yang terdapat kata tanya do dan donna. Saya bacakan dulu kalimatnya. Rinsan, Kankoku wa do desu ka? Korea bagaimana? Kimu, Benrinaku ni desu. Indonesia wa donna tokoro desu ka? Negara yang praktis. Indonesia tempat yang bagaimana? Atsui tokoro desu yo, tempat yang panas. So desu ka? Oh, seperti itu. Sekarang mari kita berlatih bersama. Sensei menjadi Rin dan Minasan menjadi Kim. Kankoku wa do desu ka? Atsui tokoro desu yo. Berikutnya, Sensei beri soal latihan pola kalimat yang terdapat kata tanya donna. Sensei bacakan dulu contoh soalnya. Nara, machi, Shizuka. Diubah menjadi Nara wa donna machi desu ka? Nara itu kota yang bagaimana? Shizuka na machi desu, kota yang tenang. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai 4. Apabila video dirasa terlalu cepat, bisa di-pause terlebih dahulu. Mari kita bahas jawaban dari soal sebelumnya. Shichi no samurai eiga omoshiroi. Jawabannya adalah Shichi no samurai wa donna eiga desu ka? Film 7 Samurai, film yang bagaimana? Omoshiroi eiga desu, film yang seru. Santo Susan hito shinsetsu. Santo Susan wa donna hito desu ka? Santos orang yang bagaimana? Shinsetsu na hito desu, orang yang ramah. Sakura daigaku atarashi. Sakura daigaku wa donna daigaku desu ka? Kampus Sakura, kampus yang bagaimana? Atarashi daigaku desu, kampus yang baru. Suisu kuni kirei. Swiss wa donna kuni desu ka? Swiss negara yang bagaimana? Kirei na kuni desu, negara yang bersih. Materi berikutnya adalah penggunaan partikel ga dan konjugasi soste. Partikel ga diletakkan setelah kalimat pertama dan kalimat kedua merupakan kebalikan makna dari kalimat pertama. Pada konjugasi atau kata hubung soste diletakkan setelah kalimat pertama dan kalimat berikutnya merupakan hal yang setara dengan kalimat sebelumnya. Soste biasa diletakkan setelah titik. Partikel ga pada pola kalimat ini dimaksud untuk menunjukkan sisi berkebalikan atau kata yang bertentangan sehingga bisa diartikan tetapi. Sedangkan konjugasi soste menunjukkan kalimat yang bermakna setara sehingga bisa diartikan kemudian atau dan. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Nihon no tabemono wa oishii desu ka? Takai desu. Makanan Jepang enak tapi mahal. Nihon no kuruma wa takai desu ka? Ii desu. Mobil Jepang mahal tapi bagus. Sakura sensei wa shinsetsu desu. Soste omoshiroi desu. Ibu Sakura baik hati dan menarik. Berikut contoh percakapan antara bilasan dan kirasan yang terdapat partikel ga dan konjugasi soste. Sensei bacakan terlebih dahulu contoh percakapannya. Bila. Kirasan, gakkou wa dou desu ka? Kira, sekolahmu bagaimana? Kira, muzukashi desu ga omoshiroi desu. Soste, tomodachi wa shinsetsu desu. Sulit sih, tapi menyenangkan dan teman-temanku juga ramah. Sekarang mari kita berlatih percakapan. Sensei menjadi bila dan Minasan menjadi kira. Kirasan, gakkou wa dou desu ka?
Sensei akan beri soal latihan pola kalimat terkait pola kalimat yang bertentangan dan setara. Sensei bacakan dulu soalnya. Contoh 1 merupakan contoh kalimat yang menggunakan kata sifat yang setara. Nihon no chikatetsu benri kirei diubah menjadi Nihon no chikatetsu wa do desu ka? Kereta bawah tanah Jepang bagaimana? Benri desu, soste kirei desu. Praktis dan bersih. Contoh 2 merupakan contoh kalimat menggunakan kata sifat yang bertentangan. Nihon no kuruma takai i menjadi Nihon no kuruma wa do desu ka? Mobil Jepang bagaimana? Takai desu ka? I desu. Mahal tetapi bagus. Silahkan mengerjakan nomor 1 sampai 4. Apabila video terlalu cepat, bisa di-pause terlebih dahulu. Berikut adalah kunci jawaban dari soal sebelumnya. Mari kita cocokkan dengan apa yang telah Minasan kerjakan. Pertama, Kaisha no ryo wa do desu ka? Asrama kantor bagaimana? Atarashi desu, soste kirei desu. Baru dan juga bersih. Kedua, Sensei wa do desu ka? Sensei bagaimana? Shinsetsu desu, soste omoshiroi desu. Ramah dan juga seru. Nihon no tabemono wa do desu ka? Makanan Jepang bagaimana? Oishii desu ga takai desu. Enak tapi mahal. Nihon no seikatsu wa do desu ka? Kehidupan di Jepang bagaimana? Izogashi desu ga omoshiroi desu. Sibuk tapi menyenangkan. Materi terakhir pada video kali ini adalah pembahasan mengenai bentuk negatif dari kata sifat. Perubahan pada kata sifat i yaitu mengganti hiragana i dengan kunai desu. Sedangkan perubahan kata sifat na sama dengan bentuk negatif kata benda, yaitu mengganti desu dengan ja arimasen atau dewa arimasen. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Malang wa samu kunai desu. Malang tidak dingin. Kono restoran wa suki ja arimasen. Restoran ini saya tidak suka. Meron wa oishii desu, soste taka kunai desu. Melon itu enak dan tidak mahal. Berikutnya, contoh percakapan antara Erin-san dan Mia-san yang terdapat pola kalimat berbentuk negatif dari kata sifat. Saya bacakan terlebih dahulu contoh percakapannya. Erin, sashimi wa suki desu ka? Apakah kamu suka sashimi? Mia, iie, suki ja arimasen. Erin-san wa? Tidak, saya tidak suka. Kalau Erin? Erin, suki desu ga takai desu ne. Suka, tapi mahal ya. Nah, sekarang mari kita berlatih percakapan. Sensei menjadi Erin dan Minasan menjadi Mia. Sashimi wa suki desu ka? Suki desu ga takai desu ne. Setelah kita mempelajari materi mengenai kata sifat bentuk negatif, kita coba aplikasikan pada contoh soal berikut. Saya akan bacakan contoh pengerjaannya. Contoh 1 merupakan contoh kalimat yang menyetujui kata sifat. Mirasan hansamu. Hai. Menjadi Mirasan wa hansamu desu ka? Apakah Mirasan ganteng? Hai, hansamu desu. Ya, ganteng. Contoh kedua merupakan contoh kalimat menentang kata sifat dan dinegatifkan. Contohnya, Nihon no kamera takai ie menjadi Nihon no kamera wa takai desu ka? Apakah kamera buatan Jepang mahal? Ie taka kunai desu. Tidak mahal. Silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 4. Apabila videonya terlalu cepat, bisa di-pause terlebih dahulu. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Silakan Minasan cocokkan dengan jawaban Minasan ya. 1. Ano restoran wa shizuka desu ka? Apakah restoran itu sepi? Iye, shizuka ja arimasen. Tidak sepi.
Kaisha no shokudo wa yasui desu ka? Apakah kantin perusahaan murah? Hai, yasui desu. Iya, murah. Sono pasokon wa ii desu ka? Apakah laptop itu bagus? Iye, amari yokunai desu. Tidak begitu bagus. 4. Sono techo wa benri desu ka? Apakah buku agenda itu praktis? Hai, totemo benri desu. Ya, sangat praktis. Berikut ini kosakata pada materi dasar part 8. Silakan dibaca dan dihafalkan ya minasan. Berikutnya adalah daftar kanji yang ada di part 8. Untuk kanjinya, kita fokus ke orang terdekat. Kanji pertama adalah kanji ayah. Memiliki kunyomi cici, onyominya fu. Contoh kosakatanya adalah cici, artinya ayah. Otosan, artinya ayah sebagai bentuk panggilan. Kanji kedua, yaitu kanji ibu. Memiliki kunyomi haha, onyominya bu. Contoh kosakatanya haha, artinya ibu, dan okasan artinya ibu sebagai panggilan. Kanji ketiga adalah kanji teman, memiliki kunyomi tomo dan onyomi yu. Contoh kosakatanya adalah tomodachi artinya teman dan yujin artinya teman dekat. Kanji keempat adalah kanji yang artinya terlebih dahulu, memiliki kunyomi saki, onyomi sen. Contoh kosakatanya adalah saki artinya duluan, sen shu artinya minggu lalu. Kanji kelima adalah kanji lahir, memiliki kunyomi umareru, onyomi sei. Contoh kosakatanya umareru artinya lahir dan sensei artinya guru. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video seru berikutnya. Mata aimashou.